What kind of world do we live in where a normal, regular girl cannot find just a regular guy out here to date? Because these guys don't want a real woman. They want a fantasy. They want to live in this fake fantasy world. They would rather go off to some screen, to some robot, rather than actually deal with a real human being and what comes with that. You know why? Are you insane? Because it's easier. And I am done. I'm done. Pernah kepikiran gak sih, orang yang baru kita tonton itu tingkat kenarsisannya sudah di level mana? Sebenarnya, istilah narsisme diasosiasikan dengan seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Narkisus. Narkisus digambarkan sebagai pemuda yang sangat tampan dan dicintai banyak orang, tetapi menolak cinta mereka, termasuk cinta seorang peri bernama Echo. Echo yang ditolak cintanya akhirnya lenyap ke dalam ketiadaan, dan karenanya Narkisus dikutuk akan mengalami cinta tak berbalas hingga akhirnya jatuh cinta pada bayangannya sendiri dan mati karena begitu terpaku pada bayangannya. Dari mitologi tersebut, istilah narsisme digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan orang yang arogan, sombong, merasa diri paling baik, haus pujian, dan egosentris, hingga fokus hanya pada dirinya dan sulit berempati kepada orang lain. Narsisme adalah sebuah kondisi psikologis yang ditandai oleh fokus yang berlebihan terhadap diri sendiri, kebutuhan akan pujian dan pengakuan, serta kurangnya empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Individu yang mengalami narsisme cenderung memiliki pandangan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri, sering merasa bahwa mereka lebih penting atau istimewa daripada orang lain, dan mencari pengakuan yang konstan dari orang lain untuk memperkuat rasa harga diri mereka yang rapuh. Mereka cenderung merasa bahwa mereka berhak mendapat perlakuan istimewa dan tidak peduli atau kurang memperhatikan perasaan orang lain. Sifat ini dapat bervariasi dalam tingkat keparahan, mulai dari karakteristik yang relatif normal hingga bentuk yang lebih ekstrim yang dapat mengganggu individu dan hubungan dengan orang lain. Beberapa ciri khas narsisme meliputi dorongan yang kuat untuk mendominasi, kesulitan dalam menerima kritik atau kegagalan. Orang narsis merasa hanya orang spesial yang mampu mengerti mereka. Hal ini terjadi karena mereka merasa dirinya unik, sehingga lebih spesial dibanding orang lain yang ada di lingkungannya. Selain itu, mereka juga merasa lebih penting daripada orang lain, sehingga mereka jadi arogan dan sombong. Dengan pola pikir seperti itu, orang narsis sering merasa tidak pantas jika mendapatkan hal yang biasa saja. Dia merasa hal-hal biasa saja atau sederhana ada di sekitarnya sangat tidak cocok dengan dirinya sendiri yang spesial dan luar biasa. Bahkan, dia menganggap orang lain yang dapat menjalin hubungan dengannya sebagai orang yang beruntung. Di lingkungannya, dia juga sering merasa memiliki pengorbanan dan kontribusi lebih besar dari orang lain ketika melakukan sesuatu. Ciri selanjutnya dari orang narsis adalah dia senang menciptakan dunianya sendiri di dalam pikirannya. Dengan kata lain, ketika dia sadar bahwa realita tidak menganggap mereka sebagai orang yang spesial, maka dia akan membuat dunia hayalan yang lebih sesuai dengan pola pikirnya. Di dalam dunia hayalan ini, dia menganggap bahwa dia adalah seseorang yang sempurna, sukses, kuat, menarik, dan brilian. Padahal, pada kenyataannya dunia hayalan ini hanya membuat dia terhindar dari perasaan malu dan kosong yang ada di dalam lubuk hatinya. Tidak jarang orang narsis dengan ciri ini membenci orang lain yang tidak memiliki pikiran yang sama dengannya. Akibatnya, dia jadi sangat defensif terhadap orang lain. Pemikiran tentang dirinya yang lebih spesial dibanding orang lain membuat orang narsis selalu ingin mendapatkan pujian. Bahkan, jika dia tidak melakukan hal yang luar biasa sama sekali,
Hal ini terjadi karena dia membutuhkan validasi dari orang lain bahwa dirinya memang spesial. Oleh sebab itu, jika kamu berhubungan dengan orang narsis, hubungan yang ada biasanya cenderung sepihak dan terpusat pada dia sendiri. Tidak ada kata kita di dalam hubungan tersebut karena segala sesuatu adalah tentang dirinya. Menurut Sigmund Freud dalam buku Psikoanalisis, salah satu teori narsisme paling populernya menerangkan sebagai perasaan cinta pada diri sendiri yang disertai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, kagum pada diri sendiri, hingga sangat memperhatikan kecakapan atau kecantikannya. Umumnya, orang yang memiliki sifat narsisme kesulitan untuk sadar dengan keadaan aktual dirinya sendiri, serta bagaimana cara orang lain memandangnya. Kesulitan inilah yang kemudian mengantarkan mereka ke masalah dalam menyesuaikan diri. Sifat narsisme cukup sering tertukar dengan gangguan kepribadian narsistik, Narcissistic Personality Disorder, yang biasa disebut NPD. Padahal dua hal ini memiliki perbedaan signifikan yang perlu diketahui. Secara garis besar, perbedaan utamanya adalah narsisme bukan merupakan penyakit mental, tidak memiliki gangguan kepribadian, dan lebih tertarik dengan mendapatkan kekuasaan, uang, dan prestasi. Orang yang memiliki sifat narsisme biasanya dipandang sebagai orang yang menjengkelkan karena sering merasa lebih superior dibanding orang lain. Lebih jauh lagi, mereka tidak merasa hal ini sebagai sebuah kesalahan. Mereka juga memiliki empati yang sangat sedikit terhadap perasaan, kondisi, atau situasi orang lain. Tak jarang orang dengan sifat narsisme merasa berhak mendapatkan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan memandang rendah orang-orang yang merasa kagum padanya. Jika dibutuhkan, mereka bahkan bisa dengan mudah memanfaatkan orang lain demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, tanpa merasa malu atau bersalah sama sekali. Sejarah mencatat adanya pemimpin yang narsis, karena umumnya sifat ini dibarengi dengan keinginan mendapatkan kekuasaan. Sementara, gangguan kepribadian narsistik atau NPD merupakan gangguan mental di mana pengidapnya ingin orang lain merasa kagum pada dirinya sendiri dan mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Namun, di balik topeng kepercayaan diri yang tinggi tersebut, mereka nyatanya sangat rentan terhadap kritikan dan memiliki harga diri yang sangat rapuh. Seringkali hal ini menimbulkan kesalahpahaman untuk orang lain. Contohnya, pengidap gangguan kepribadian ini akan terlihat penuh percaya diri dan cenderung sombong. Namun sebenarnya, jauh di dalam diri sepengidap tersebut ada rasa malu dan hina yang sangat besar dan merasa rendah diri. Ada beberapa sifat narsisme yang cukup mudah ditemukan. Yang pertama adalah grandiose. Orang yang dengan kepribadian satu ini biasanya diperlakukan sebagai orang yang superior dari orang lain saat kecil. Kebiasaan ini kemudian terbawa sampai dewasa. Dia jadi selalu berekspektasi bahwa setiap orang akan memperlakukan dirinya dengan cara yang sama. Biasanya pengidap grandiose narsis cenderung merasa agresif, merasa dominan, dan merasa dirinya sangat penting, terlalu self-confident, dan tidak sensitif pada lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah vulnerable. Kepribadian ini muncul dari kebiasaan diabaikan dan diperlakukan secara kasar saat kecil. Orang yang memiliki vulnerable cenderung lebih sensitif. Dalam kasus yang kedua, narsis menolong mereka untuk tetap terlindungi dari perasaan tidak mampu. Seringkali orang dengan kepribadian ini merasa kebingungan antara perasaan inferior atau superior terhadap orang lain. Namun, mereka juga merasa tersinggung ketika orang lain tidak memperlakukan mereka sebagai orang yang spesial. Yang ketiga, malignant. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk menyerang orang lain untuk menopang kerapuhan yang dia miliki. Dikatakan bahwa jenis narsisme yang satu ini cenderung mendekat kepada psikopat daripada jenis yang lainnya, meskipun tentu saja ada perbedaan antara keduanya.
Orang yang mengidap malignant narsis masih bisa merasa malu atau bersalah saat melanggar aturan, sementara psikopat tidak merasakan apapun. Jenis terakhir ini sedikit sulit dikenali dibanding jenis yang lain, karena ciri-cirinya kadang tidak sejelas yang lain, yaitu covert narcissism, merupakan seseorang yang memiliki lapisan tersembunyi di balik topeng narsismenya. Ciri utamanya adalah sangat mementingkan diri sendiri dan merasa dunia tidak bisa mengenali keistimewaannya sama sekali. Dia juga memiliki sifat pasif-agresif, cenderung hipersensitif pada kritik. Penyebab dari narsisme bisa sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Bisa dari lingkungan keluarga yang memainkan peran besar dalam perkembangan narsisme. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga di mana mereka sering dipuji berlebihan atau dianggap istimewa tanpa alasan yang jelas, mungkin mengembangkan pandangan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Di sisi lain, lingkungan keluarga yang mengabaikan atau kekurangan kasih sayang juga dapat menghasilkan individu yang mencari pengakuan eksternal untuk memperkuat rasa harga diri yang lemah. Pengalaman masa kecil yang penuh trauma atau penolakan juga dapat berkontribusi pada perkembangan narsisme. Anak-anak yang mengalami penolakan atau kegagalan dalam memenuhi kebutuhan emosional mereka mungkin mengembangkan strategi pertahanan yang berlebihan, seperti dorongan untuk mendominasi atau mengontrol orang lain, sebagai cara untuk melindungi diri mereka dari rasa sakit atau kerentanan. Dr. Malkin adalah seorang psikolog klinis dan penulis yang dikenal karena penelitiannya tentang narsisme dan hubungannya dengan kesehatan mental. Dia mengembangkan konsep narsisme fleksibel sebagai alternatif dari pandangan tradisional yang hanya memandang narsisme sebagai spektrum dari ekstrim grandiosity hingga vulnerability. Menurut Dr. Malkin, narsisme dapat dilihat sebagai suatu spektrum yang mencakup 3 tingkatan utama. Narsisme rendah, ini adalah tingkat narsisme yang sehat, yang mencakup rasa percaya diri yang sehat, kebanggaan diri, dan kemampuan untuk merasa bangga dengan prestasi diri tanpa merendahkan orang lain. Individu dengan tingkat narsisme rendah mampu berhubungan dengan orang lain dengan empati dan saling menghargai. Narsisme fleksibel, ini adalah tingkat narsisme yang menggambarkan keseimbangan yang sehat antara rasa percaya diri dan empati terhadap orang lain. Orang dengan narsisme fleksibel dapat mengakui dan menghargai keberadaan orang lain, serta berusaha untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan pribadi. Narsisme tinggi, ini adalah tingkat narsisme yang lebih ekstrim, di mana individu memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mendapatkan pengakuan, kekuasaan, atau keunggulan atas orang lain. Mereka seringkali kurang empati terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain dan cenderung mengejar kepentingan pribadi mereka tanpa memperhitungkan dampaknya kepada orang lain. Menurut Dr. Malkin, memahami bahwa narsisme ada dalam bentuk spektrum yang melibatkan 3 tingkat ini membantu memperluas pemahaman kita tentang bagaimana narsisme dapat dimanifestasikan dalam individu. Ini juga memperkenalkan gagasan bahwa tidak semua bentuk narsisme adalah merugikan atau patologis, dan ada jenis narsisme yang lebih sehat dan beradaptasi. Kasus dari contoh nyata di media sosial. Mari mulai dari contoh nyata yang sangat dengan kita setiap harinya melalui media sosial. Sepakati saja dengan nama Mawar. Nah, si Mawar ini telah menjadi sorotan akhir-akhir ini. Dia memiliki jutaan pengikut di platform media sosialnya dan sering membagikan konten yang sangat memamerkan diri, menampilkan gaya hidup mewahnya, dan berbicara tentang kesuksesan dan prestasinya. Ini adalah tanda khas dari narsisme grandiose, di mana seseorang terobsesi dengan citra sempurna mereka dan kebutuhan akan pengakuan eksternal. Meskipun mendapat banyak pujian dari pengikutnya, si Mawar seringkali bereaksi dengan marah atau defensif terhadap kritik atau komentar negatif. Ini menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima kritik yang merupakan ciri khas narsisme. Sering memanfaatkan hubungan dengan merek dan perusahaan untuk keuntungan pribadinya.
Mereka sering mempromosikan produk dengan imbalan finansial tanpa memperhatikan apakah produk tersebut cocok atau tidak bagi pengikutnya. Dampaknya, si pengikut atau follower ini sering terpana pada citra yang tidak realistis tentang kehidupan glamor dan kesuksesan instan. Mereka mungkin merasa tidak memadai atau tidak bahagia dengan kehidupan mereka sendiri saat dibandingkan dengan apa yang dilihat di media sosial. Kasus ini adalah contoh yang menarik bagaimana narsisme bisa tercermin di media sosial dan berdampak pada jutaan followers mawar. Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih kritis dalam mengkonsumsi konten media sosial dan mengakui tanda-tanda narsisme dalam perilaku online. Contoh yang paling mencolok lainnya adalah kasus seorang public figure yang mengalami narsisme ekstrim. Dia adalah seorang pemimpin politik yang sangat berpengaruh. Namun, dalam perjalanannya menuju puncak kekuasaan, dia semakin terperangkap dalam ambisi dan ego pribadinya. Setiap tindakannya dari keputusan politik hingga interaksi dengan rekan-rekannya didasarkan pada kebutuhan pribadinya untuk mendapatkan kekuasaan dan pengakuan. Si public figure ini seringkali menggunakan kekuasaannya untuk menekan kritik dan memperbesar prestasinya sendiri, tanpa mempedulikan dampaknya pada masyarakat atau bahkan keberlangsungan negara. Ditambah dengan memanfaatkan sumber daya negara dan institusi publik untuk kepentingannya diri sendiri, mengabaikan kebutuhan dan kepentingan rakyat yang ia wakili. Bahkan dalam hubungan pribadinya, dia menunjukkan kurangnya empati dan perhatian terhadap orang-orang yang mencintainya, seringkali mengutamakan kepentingan dirinya sendiri di atas segalanya. Seiring berjalannya waktu, narsisme ekstrimnya semakin terlihat jelas, menyebabkan konflik internal dalam partainya sendiri dan juga dalam lingkup internasional. Meskipun di depan umum ia menunjukkan citra yang kuat dan tidak tergoyahkan, namun di belakang layar semakin terjebak dalam dunianya sendiri yang diwarnai oleh kepentingan pribadi. Kasus ini adalah contoh nyata bagaimana narsisme ekstrim dapat memiliki dampak yang merusak tidak hanya pada individu yang mengalaminya, tetapi juga pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Ini adalah pengingat yang kuat tentang betapa pentingnya pengelolaan kekuasaan dan pengakuan akan kebutuhan orang lain dalam memimpin dengan bijaksana. Lalu, bagaimana cara menghadapi orang narsis? Orang narsis mungkin saja bisa belajar untuk menyadari kepribadian mereka dengan perlakuan yang tepat. Hal ini bisa membantu meningkatkan kehidupannya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Orang narsis tidak pernah mencari pertolongan untuk dirinya sendiri karena dia merasa tidak membutuhkannya, dan itu juga tidak sesuai dengan kepribadiannya. Namun, bukan berarti mustahil dilakukan, hanya saja butuh dorongan kuat dari orang yang dia sayangi. Nah, jika kamu menyadari sedang memiliki hubungan dengan orang yang narsis, kamu bisa menantangnya untuk mengubah pandangan tentang kamu dan hubungan kalian. Jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pengalaman dalam komentar di bawah. Dan pastikan subscribe channel kami untuk video lebih lanjut tentang topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!